Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disyokin, kembali lagi di program Ngobrol bareng Toko di channel yang biasa aja, menginspirasi juga enggak. Dan Toko kali ini di episode ketiga bersama seorang advokat dan juga seorang politisi, yaitu Bang Syam Yosef Joyo. Wow, luar biasa in the sky. Gimana? Sehat, Kang? Alhamdulillah baik-baik. Ini Akang apa Bang nih? Kalau teman-teman, karena begini, di dunia advokat itu didominasi oleh etnis Batak ya. Batak. Nah, Jadi Batak itu bahasa pergaulan Batak, cara menyapa abang dan adek. Oh. Sehingga karena memang saya beraktivitas di dunia advokat, kadang-kadang teman-teman itu panggilnya kalau junior senior gitu, kalau usianya di bawah panggil abang. Jadi advokat itu enak nggak sih, Bang? Sebetulnya semua profesi itu tentu kita lihat dari beberapa sudut pandang. Kalau saya melihat bahwa profesi advokat itu profesi yang mulia. Kenapa? Advokat itu profesi yang mulia. Ada istilah dalam bahasa Latin, officium nobile. Jadi profesi yang mulia artinya di sini orang yang mengetahui persoalan hukum membantu terhadap atau kepada orang-orang yang memang butuh bantuan dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya yang tentu berkaitan dengan hukum. Karena bantuan itulah sehingga dipandang bahwa profesi advokat itu profesi yang mulia. Karena memang latar belakangnya saya dulu pas waktu kuliah sebagai seorang aktivis, nah kan giroh seorang aktivis itu giroh membantu masyarakat yang termarginalkan, membantu masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Itu teori-teori. Nah, jadi itu jadi giroh. Nah, ketika saya menjadi advokat, seiring sebetulnya, jadi irisannya ke sana. Seorang aktivis itu irisannya ke advokat sebetulnya. Nah, kemudian profesi advokat itu bagi saya merupakan sebuah hobi yang akan saya jalankan dengan senang hati. Artinya, profit itu tidak menjadi sebuah orientasi, tetapi suksesnya kita membantu atau menangani sebuah perkara itu menjadi sebuah kebanggaan, karena saya sangat yakin bahwa urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Itu sih sebetulnya, karena profesi saya minum kopi. Wih, berarti ada filosofi. Kopi apa hubungannya sama advokat coba? Karena begini Bang, saya itu kalau dalam menjalankan pekerjaan paling enak itu kalau kita mempersiapkan membuat dokumen hukum, baik itu gugatan, eksepsi jawaban, replik duplik, itu baiknya di sepertiga malam. Lagi hening suasana. Oke. Televisi dimatikan, suasana hening, seduh ditemani secangkir kopi pahit. Duduk di depan komputer, inspirasi itu datang. Sepertiga malam itu inspirasi datang. Bagaimana kita harus membuat dokumen hukum yang sempurna. Itu. Sehingga advokat dengan kopi itu sangat berhubungan erat pikir gitu. Tidak bisa dipisahkan. Tapi advokat kenapa sih harus dihubung-hubungkan dengan orang-orang politik? Nah begini, kalau terkait hubungan antara advokat dengan dunia politik atau hukum dengan politik, begini. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, negara kita itu negara hukum. Jadi semua kehidupan, semua ruang, semua sendi-sendi yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari sebuah aturan. Kita hidup itu diatur. Pasti ada aturannya. Betul. Dari kita buka mata sampai kita tidur lagi, bangun tidur, pasti kita bersentuhan dengan aturan-aturan. Nah, kemudian termasuk salah satunya ruang politik. Ruang politik yang hari ini disepakati Indonesia itu menganut sistem demokrasi,
di mana di sana ada salah satu elemen demokrasi parlemen DPR hari ini atau di Kabupaten DPRD, di mana salah satu tugasnya ada fungsi, bukan tugas, fungsinya fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu fungsi untuk menyusun peraturan. Nah, itu kaitannya benang merah antara seorang advokat dengan politisi. Pasti, karena memang di ruang-ruang politik itu akan lahir produk-produk hukum. Betul. Yang tentu harus dibuat, harus ada andil kontribusi dari orang-orang hukum. Di DPRD kan ada orang-orang hukum tuh. Nah, sehingga mereka yang harus mengambil bagian itu, mengambil peran itu dalam menjalankan fungsi DPRD. Salah satunya melaksanakan fungsi legislasi. Tadi ngomongin masalah demokrasi yang dianut oleh Indonesia nih, Bang. Dari sudut pandang advokat nih, pengacara yang konsultan hukum lah ya. Masyarakat udah benar-benar berdemokrasi apa belum sih, Bang? Kalau membuat sebuah penilaian terkait apakah demokrasi kita hari ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu harus dilakukan oleh oleh sebuah lembaga yang memang dia mengkhususkan diri dalam, misalkan begini, ada sebuah lembaga yang melakukan survei terkait kepuasan publik. Nah, kalau saya saat ini belum bisa melakukan penilaian mewakili masyarakat ya. Apakah masyarakat memang hari ini sudah terpuaskan atau apakah sistem politik hari ini di Indonesia ini cocok? Saya belum, tapi saya memiliki pandangan sendiri. Nah, yang memiliki pandangan sendiri terkait masalah struktur ketatanegaraan di Indonesia. Adanya pembagian atau trias politika, legislatif, yudikatif, eksekutif itu sebaiknya memang dipertegas ruangnya, rumpunnya. Rumpun eksekutif dia menjalankan pemerintahan saja. Rumpun legislatif dia menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai hari ini fungsi legislatif sedikit masuk ke ruang eksekutif, atau fungsi yudikatif dia hanya menjalankan di rumpun yudikatif, penegakan hukum, penegakan aturan, dan segala macam. Jangan sampai fungsi yudikatif itu membuat aturan. Nah, hari ini, di kabupaten, kenapa di Kabupaten Garut nih khususnya ada persoalan kasus pokil? Itu karena rumpun eksekutif dan rumpun legislatif itu ada pergesekan. Jadi kadang-kadang overlapping. Oke. Sehingga begini, bisa mereka berargumentasi bahwa saya tidak masuk ke ranah eksekutif, saya tidak mempunyai anggaran Dewan. Ya, memang betul Dewan tidak mempunyai anggaran, tetapi kalau kita cek kita ke lapangan, cek kita ke dinas, apa yang akan kita temui? Bahwa ketika kita konfirmasi terkait sebuah kegiatan di dinas, kadang ada orang dinas yang menyampaikan bahwa oh ini mah milik Dewan A, oh ini mah aspirasi Dewan B. Padahal tidak boleh DPRD masuk ke ruang eksekutif. Betul. Jadi ulah aya kan menjadi rahasia umum di Kabupaten Garut bahwa setiap anggota dewan punya alokasi anggaran. Betul. Memang tidak ada dalam nomenklatur ataupun dalam APBD ada kegiatan-kegiatan. Oh, ini kegiatan anggota dewan A, anggarannya tidak ada. Tetapi itu bisa kita rasakan apabila si pengguna anggaran dan si pelaksana anggaran berkomunikasi langsung. Oh, ini mah kegiatan ini mah dewan A. Oh, ini mah kudu bejah heula ka dewan B. Oh, ini mah kudu bejah heula ka dewan C. Artinya kan ini nges campur. Bagi-bagi kue gitu. Itu bagi sehingga persoalan pokil ini muncul hari ini seperti itu. Secara formal itu tidak akan bisa dibuktikan. Kenapa? Karena
yang melakukan kegiatan, yang melakukan pengawasan, yang memberikan SPK dan segala macam teknis terkait sebuah kegiatan itu kan dinas. Dinas. Tidak ada sedikit pun persetujuan anggota, tidak. Tetapi di bawah mejanya kita nggak bisa. Saya misalkan seorang pengusaha nih, datang ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas. Coba kita tunjuk, Pak, ini kegiatan saya mau minat nih kegiatan ini. Oh iya mas cenah Dewan A. Penunjukan langsung. Oh ini mau oleh Dewan B. Seperti itu. Cuma memang siapa kepala dinas? Kang Yosep cenah ulah ngomong kayak ulah fitnah. Saya kepala dinas anu ngobrol seperti itu. Saya seorang advokat tapi saya mendapat keluhannya seperti itu di lapangan. Dan saya sampaikan, berikan saya saran. Persoalan-persoalan secara formal itu memang kita tidak bisa buktikan keterkaitan anggota Dewan A dalam teknis kegiatan, tetapi dalam obrolan di luar pekerjaan itu pasti ini anu si A, iya nu si B, iya nu si C. Apakah itu bukan berarti rumpun legislatif pacara kokor ke eksekutif kan seperti itu? Udah ikut campur berarti. Itu sudah ikut campur. Bentar Bang, tadi kan ngobrol kalau ada satu kegiatan ini harus minta izin dulu sama si Dewan A misalkan. Berarti kalau minta izin, di situ ada rupiah yang diberikan dong. Saya tidak berani bilang seperti itu. Itu kan lebih ke kesepakatan lah tentu ya. Kalau ruang-ruang kesepakatan luas lah. Apakah kesepakatan uang atau apakah komitmen apa dan segala macam saya tidak tahu. Tetapi perbuatan seperti itu perbuatan yang sepatutnya tidak boleh ada. Tapi menurut pandangan hukum ada nggak sih untuk sanksi-sanksi yang memang itu melakukan, mohon maaf nih, transaksi pekerjaan nih Bang? Dan itu tidak akan bisa dibuktikan. Kenapa nih? Karena pelapor kalau konteks suap, nih ini masuk ke wilayah suap ya. Kalau masuk kategori suap itu pemberi dan penerima dipidana. Ada orang yang mau melaporkan dirinya untuk dipidana? Nggak ada bro, nggak ada. Saya beli 15%, 20% satu kegiatan, masih kewajiban, istilahnya kewajiban dan tidak patut lah namanya istilah kewajiban. Ngasih kewajiban 12%. Berani nggak saya ngomong ke kejaksaan, Pak, saya ngasih 15% untuk pekerjaan ini, kasih melaporkan suap ke salah satu anggota dewan? Nggak berani, karena suap itu si penerima dan si pemberi dipidana. Harus orang lain yang menemukan itu. Jadi kalau susah ya, kita untuk membuktikan itu. Tetapi begini, itu akan kita beginilah, sepandai-pandainya kita menyimpan keburukan, pasti akan tercium. Jadi kalau istilah mafia mah follow the money. Begini, akan seorang pengusaha yang tidak mempunyai relasi, yang tidak memiliki jaringan di Kabupaten Garut sangat tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jangankan untuk mendapatkan pekerjaan, ketika kita melihat list pekerjaan aja, kegiatan aja, pasti ini sudah dipelawak. Tapi itu kan harus transparan ya. Betul. Diumumkannya kegiatan itu juga kan merupakan salah satu transparansi. Tetapi ketika kegiatan ini sudah milik si A, ini sudah milik si B, ini sudah milik CP anu. Oke, kita masuk aja. Kita masuk ikut lelang. Tidak punya jaringan, tidak punya kekuatan, tidak punya materi, nggak bakalan bisa hidup di Kabupaten Garut. Nggak bakalan bisa hidup. Nah, pengusaha di Kabupaten Garut itu harus berpolitik. Itu salah satu kasus yang kemarin ya kenapa viral, pokir? Ya? Itu kenapa hari ini publik mensoroti pokir? Betul. Pokir secara formal itu sulit dibuktikan. Kenapa? Karena hubungannya itu antara eksekutif dengan pengusaha, nggak ada hubungan dengan legislatif. Tapi kedalaman itu sok investigasi aja. Saya tiba-tiba punya perusahaan, punya CP, cari aja pekerjaan ke dinas. Mana Pak yang bisa, ini Pak penunjukan, saya mau ikut. Nggak bakalan dapat. Nggak bakalan dapat. Saya pastikan nggak bakalan dapat. Dipastikan. Asli, karena memang ini sudah ruang bagi-bagi sih. Ngomongin masalah politik gimana?
dengar-dengar kemarin nih, karena abang tuh selain advokat juga masuk ke dalam satu lingkungan partai politik Betul. yang saat ini tuh lumayan gede di Indonesia, tapi Betul. partai baru juga. Betul. Boleh disebutin Partai Gerindra nih bang. Ya, betul. Tapi sedang viral-viralnya itu karena abang adalah wakil DPC dari Gerindra Kabupaten Garut nih bang. Ya, Kemarin saya lihat postingan di Facebook nih, Nah, pengunduran diri dari Ketua DPC Gerindra. wakil ketua DPC. Wakil ketua. Nah, bidang hukum. Kenapa nih bang? Begini, saya masuk di Gerindra itu 2011 mengikuti pengkaderan. Oke. Jadi di Partai Gerakan Indonesia Raya itu ada namanya anggota, ada namanya kader. Kader itu berdasarkan ADART Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang telah mengikuti pendidikan pengkaderan di Hambalang tuh. 1 minggu saya dapat sertifikat. Langsung sama Prabowo. Betul, saya dapat sertifikat dengan raihan terbaik. Saya termasuk paling baik tuh hasil dari pendidikan pelatihan itu. Nah kemudian di 2016 saya dipercaya untuk menduduki jabatan salah satu wakil ketua di DPC Gerindra Kabupaten Garut sebagai wakil ketua bidang advokasi dan hukum. Jadi terkait masalah advokasi dan hukum yang bersangkut paut dengan Partai Gerindra saya yang tangani. Oke. Begitupun ketika pilkada kemarin 2018 saya sebagai ketua tim advokasi Rudi Helmi. Oke. Beberapa perkara kita selesaikan lah, kita persoalan-persoalan pilkada kita selesaikan, kita tangani, alhamdulillah selesai. Nah, tetapi jangan lupa saya benar wakil ketua bidang hukum Partai Gerindra DPC Kabupaten Garut, tetapi profesi saya seorang advokat. Oke. Jadi ketika perhelatan politik itu selesai, perhelatan politik itu pilkada selesai, saya kembali ke habitat saya sebagai advokat. Nah, dalam menjalankan profesi saya sebagai advokat, saya ditemuilah oleh klien yang kemarin, yang seorang laki-laki lah, seorang pemuda. Dia menyampaikan, mengeluhkan bahwa dia ada persoalan dengan salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Garut yang berasal dari Partai Gerindra. Gitu. Jadi pada saat itu saya sedang menjalankan profesi advokat. Nah, dia mempunyai persoalan dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Garut yang kebetulan ketua DPC Gerindra. Keluarga. Keluarga. Kalau di partai politik itu ketua saya pada saat itu. Oke. Kemudian atau maka langkah yang saya ambil pada saat itu mencoba mengkomunikasikan bahwa saya menerima klien yang berurusan dengan ketua A, B, C, D. Tapi harapan saya ini bisa diselesaikan secara musyawarah antara klien saya dengan ketua itu tidak berhasil. Sehingga kemudian saya sebagai advokat harus menjalankan profesi. Apa kewajiban saya ketika persoalan ini mandek di wilayah musyawarah? Menindaklanjuti persoalan ini ke ranah hukum. Nah, nyampailah pelaporan di Polda tanggal 6 Mei 6 April, April kita lapor ke Polda terkait dugaan ancaman pembunuhan. Kemudian karena ketua DPC Partai Gerindra itu merupakan salah satu wakil pimpinan DPRD Kabupaten Garut yang dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap kegiatannya itu telah diatur oleh tata tertib, oleh kode etik sebagai anggota dan sudah mengucapkan sumpah janji anggota DPRD, sehingga dia terikatlah oleh kewajiban publik untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil ketua DPRD berdasarkan tata tertib dan kode etik. Saya melihat bahwa ini ada potensi pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran etika dan moral. Maka ruangnya dilaporkanlah ke Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan adalah salah satu alat kelengkapan DPRD untuk menangani persoalan-persoalan, untuk menjaga
marwah citra DPRD. Jadi BK lah, BK kalau di polisi mah propus gitulah. Betul. Nah, perlu juga kita sampaikan apa yang saya laporkan ke Polda ke Polda Jawa Barat sama ke BK itu dua hal yang berbeda. Begitu. Kalau ke Polda terkait dugaan pembunuhan, kalau ke BK DPRD Kabupaten Garut terkait dugaan pelanggaran moral dan etika. Pelanggaran moral dan etika. Bisa spesifik nggak Bang? Ini kasusnya apa sih? Ini Kan banyak luas nih. Betul. Begini, ada perbuatan anggota DPRD Garut yang berdasarkan penilaian saya ini berpotensi melanggar moral. Berdasarkan bukti yang saya terima, saya bukti itu diterimanya dari klien. Buktinya berupa video, Betul. berupa gambar, berupa screenshot percakapan WA. Yang diyakini setelah kita melakukan analisa, setelah kita melakukan pengkajian, setelah kita meminta keterangan klien kan menyampaikan bahwa ini seperti ini kejadiannya dan orangnya mana, kita tanya juga saksi yang lain, ini cukup kuat, ada dugaan pelanggaran moral di sana. Jadi saya akan menganggap seseorang tidak bermoral manakala dia sebagai pejabat publik menyampaikan dalam percakapannya kata-kata yang tidak patut, tidak pantas. Najis, sia, ewean, kan tidak pantas ketika komunikasi dengan seorang pejabat publik, berkomunikasi dengan warga masyarakat Garut dengan melontarkan kata-kata Seperti itu. Juga termasuk perundungan, menakut-nakuti. Nah, kalau dalam istilah undang-undang ITE itu perundungan itu perundungan melalui siber lah, persekusi kalau yang lebih dikenal, kalau di dunia itu perundungan. Bentar Bang, berarti ini berhubungan dengan pelecehan? Ya, jadi kan itu terkait moral ya. Ruang-ruang itu ruang-ruang etika, ruang moral, ruang kepatutan, ruang kebiasaan. Satu itu. Yang kedua juga akan dipandang tidak bermoral manakala seorang pejabat publik menyuruh melakukan atau menyetujui melakukan ataupun membiarkan terjadinya perbuatan aborsi. Betul. Nah, itu kan saya mengkaji dari bukti tuh. Jadi bukti-bukti, screenshot WA kita pelajari. Bentar Bang, aborsi, clue-nya ada aborsi. Ya, Berarti udah terjadi dong? ya iyalah. Ada rumah sakitnya juga. Ada kwitansinya juga. Anjir. Yang selanjutnya, tidak pantas seorang pejabat publik mengajak, membujuk, merayu untuk turut bersama-sama menggunakan narkotika. Kan itu sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kalau konteks pejabat publik. Betul. Kalau konteks saya sebagai masyarakat, silakan aja, karena saya tidak terikat dengan kewajiban publik saya. Saya kan tidak dibiayai oleh rakyat. Betul. Saya tidak dibiayai oleh masyarakat Garut. Kehidupan saya dibiayai oleh saya sendiri dari menangani perkara yang dibayar oleh klien. Tapi pejabat publik itu dibiayai oleh negara yang pembiayaannya didapatkan salah satunya dari pajak, sehingga mereka terikat oleh kewajiban publik. Setiap tindakan, setiap perilaku, setiap perbuatan itu ada yang mengatur. Apa? Kode etik. Betul. Norma. Nah, ini yang membedakan perbuatan yang dilakukan oleh saya sebagai warga negara
dan dia sebagai pejabat publik. Kalau dalam konteks pribadi silahkan. Meskipun secara norma hukum dan norma agama pun tidak boleh. Nah, berbicara norma hukum nih. Menggunakan narkotika kan melanggar Undang-Undang 35 Betul. 2011 tentang penyalahgunaan narkotika. Aborsi juga kalau bukan karena alasan kesehatan juga kan melanggar Undang-Undang Nomor 36. Kalau saya sebagai masyarakat biasa melakukan perbuatan itu urusan lu. Tapi ketika seorang pejabat publik melakukan perbuatan itu menjadi urusan publik. Apakah masyarakat Garut ridho? Apakah masyarakat Garut ikhlas dipimpin oleh sosok pejabat publik yang melakukan perbuatan sedemikian itu? Apakah kita mau standar moralnya seperti itu? Kalau saya bejat moral, yang dirugikan siapa? Saya sendiri. Betul. Kalau bro tidak bermoral, yang dirugikan bro sendiri. Tapi ketika seorang pejabat publik tidak bermoral, Banyak yang rugi imbas. masyarakat. Betul. Contoh, kalau kita mau fair, dulu Aceng Fikri di-impeach oleh DPRD Kabupaten Garut. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara nikah siri dan menceraikan dengan SMS. Kita lihat norma agama, sah tidak perkawinannya? Sah, bro. Benar. Perkawinan Aceng Fikri itu sah. Tidak bisa kita masuk ke ruang itu. Betul. Menceraikan lewat SMS pun sah. Tetapi karena pada saat itu Dia menjadi Aceng Fikri, pejabat publik. publik terikatlah oleh etika, Ini daging. oleh sumpah jabatan. Oke. Begini, setiap pejabat publik yang diangkat menjadi pejabat publik akan ketika dia mau melaksanakan tugasnya atau menjadi anggota dewan atau menjadi bupati, dia akan bersumpah dengan kalimatnya seperti ini. Demi Allah, saya berjanji saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai anggota atau wakil ketua DPRD Kabupaten Garut dengan seluruh-seluruhnya, dengan sebenar-benarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, berpedoman terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Demi Allah, adalah tiga alinea. Artinya mereka sudah terikat sumpah jabatan akan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi pada kenyataannya, Apakah menggunakan narkoba sabu-sabu itu tidak melanggar undang-undang? Apakah menyuruh melakukan aborsi itu bukan melakukan perundang-undangan? Apakah melanggar tata tertib DPRD yang dituangkan dalam peraturan DPRD nomor 1 2018 tentang tertib bukan melanggar peraturan perundang-undangan? Ketika melanggar peraturan perundang-undangan berarti dia telah melanggar sumpah janji jabatan. wow. Itu bro. Kenapa saya? Kalaupun saya harus sendiri, saya maju sendiri. Fight gitu. Saya maju sendiri. Ada teman, nggak ada teman, saya maju. Kenapa? Karena saya ingin setidaknya hari ini memberikan pondasi demokrasi di Kabupaten Garut. Apa? Hari-hari yang lalu, kehidupan demokrasi di Garut, kehidupan kontrol sosial yang dilakukan oleh Ormas LSM Garut hanya beberapa aspek. Satu, demo, lawan demo, audiensi. Tapi mereka lupa ada ruang BK. Di saluran BK itu bisa dioptimalkan. Karena BK bertugas menjaga perilaku anggota DPRD di Kabupaten Garut untuk selalu menjunjung tinggi citra, marwah, kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Itu yang memonitoringnya itu BK. Ketika pimpinan DPRD, anggota DPRD melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik, apa sanksinya? Ada 5 nanti kalau kita masuk ke sana ini boleh itu saya jelaskan. Tapi gini loh Bang, ini kan yang kasus itu ketua Bang sendiri nih di Gerindra. Betul. Tetapi dalam konteks penegakan hukum tidak ada persoalan ini teman, ini saudara, ini ketua. Saya harus menjalankan.
Saya harus menjalankan apa yang saya yakini bahwa saya benar. Ini Bang, ini kan ketua nih, berhubungan erat banget sama abang di Gerindra nih. Tapi gini pertanyaannya, ini karena memang pengen masyarakat tahu bahwa kebenaran itu seperti ini, apa memang dari klien gede nih bayarannya Bang? Bukan, saya tidak ingin dipimpin oleh seorang pimpinan yang memiliki standar moral seperti itu. Apa buktinya? Saya mengundurkan diri. Saya itu mengundurkan diri itu dari kepengurusan, bukan dari kader. Oh, bukan dari kader. Saya itu hari ini masih kader Gerindra, ber-KTA Gerindra. Oh. Sertifikasi hambalang saya itu nilainya terbaik dari 7.000 peserta diklat hari itu. Terbaik saya. Masih berkata, saya mengundurkan diri itu dari kepengurusan hari Dari ini. jabatan itu. Dari jabatan. Saya bagaimana pertanggungjawaban saya kepada konstituen Gerindra? Kang Yosep kan pengurus Gerindra. Gimana? Sehingga untuk menghindari konflik kepentingan bahwa ini politik lah, ini internalnya, maka saya mengambil sikap. Saya mengundurkan diri. Sorry Bang, impact-nya gimana nih? Setelah mengundurkan diri dari jabatan, bukan dari kader Gerindra nih? Nggak ada apa-apa. Toh saya ketika menjabat sebagai pengurus juga nggak pernah ada rapat-rapat. Saya ketika menjadi pengurus juga tidak dapat honor. Saya ketika menjadi pengurus juga tidak pengaruh apa-apa. Tetap saya seorang pengacara, tetap saya seorang advokat. Nggak berdampak. Itu sih nggak. Apa sih impact-nya? Enggak lah. Saya tuh beraktivitas juga di dunia advokat. Enggak. Ini hanya lebih nurani saya yang terpanggil. Saya nggak mau. Kalau tidak menjabat sebagai wakil ketua DPRD, saya tidak akan mempersoalkan itu. Ya biarin lah. Kalau misalkan nanti ada anggapan seperti itu, Bang Yos ini konspirasi nih. Ya. Orang yang diangkat kasusnya itu katakanlah mundur dan Bang Yos nanti menjadi seorang ketua DPC Gerindra Garut. Ada nggak sih kesana Bang? Enggak lah. Asli? Enggak, karena kan gini, kalau advokat itu tidak bisa menjadi ketua partai politik, organisasi partai politik. Itu disepakati oleh seluruh partai. Saya itu wakil ketua Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Apain juga sih? Begini, 2018 itu saya sebagai ketua tim penjaringan calon. Saya ketika pemilu kemarin, saya sebagai ketua tim penjaringan yang berkewajiban untuk menjaring calon-calon legislatif dari Gerindra. Kalau saya mempunyai keinginan untuk terjun ke politik praktis, tentu saya sudah mencalonkan, bro. Ketua penjaringan, tentu saya akan ikut mencalonkan. Saya tidak berharapnya hari ini ketika saya menjadi advokat, karena dunia advokat itu asik, hobi. Karena kan hobi nih, saya nggak mungkin meninggalkan dunia advokat. Dan saya merasa mungkin inilah dunia saya di dunia advokat. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang sedikit pemahaman yang saya miliki, saya bisa berbagi manfaat. Biarkanlah saya tetap berada di luar parlemen. Biarkanlah saya sebagai advokat hari ini yang kemudian juga bisa memberikan saran, memberikan gagasan, konsep kepada partai politik. Bisa disebutin Gerindra itu seolah-olah menjadi jembatan untuk terjun ke dunia politik? Enggak lah. Enggak. Ada cara lain juga? Orang tidak harus berpartai terjun ke dunia politik. Rudi Gunawan juga dulu nggak berpartai. Oke. Langsung nyalon dari Golkar, karena tidak seperti itu. Begini. Tadi kita review ke belakang. Karena saya berangkatnya ketika kuliah dulu sebagai seorang aktivis. Itu saja. Aktivis itu bersentuhan dengan politik. Betul. Nah, pemerintahan di Kabupaten Garut. Mensoroti pengelolaan pemerintah, mensoroti kebijakan pemerintah Kabupaten Garut pada saat itu. Nah, sehingga memang bersentuhan dengan dunia politik. Sehingga ketika saya menjadi advokat, saya masih
masih masuk di ruang itu. Kalaupun memang hari ini agak terbatasi dengan aktivitas saya sebagai advokat. Balik lagi ke kasus tadi, Bang. Hmm. Setelah dilaporkan ke Polda Jawa Barat, respon dari, mohon maaf nih, Ya, Ketua DPC Gerindra Garut yang sekarang menjabat seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, gimana nih Bang responnya? kebetulan sampai hari ini saya tidak ada komunikasi. Oh, Setelah saya laporkan ke BK, sampai dengan hari ini tidak ada komunikasi. apakah Bang berpikir seperti ini? Wah, Yos anak buah gue nih ngehe nih. Mungkin saja, tapi karena begini, mungkin saja, tapi saya saya malah lebih fokus apa yang saya perjuangkan hari ini. Oke. Adapun nanti kemudian dampak dari perjuangan saya hari ini, ada pihak-pihak yang diuntungkan, itu kan ruang politik. Ruang politik sisi kemungkinan kan banyak. Banyak. Apakah yang saya lakukan hari ini ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan? Mungkin saja. Banyak. Adalah orang yang diuntungkan dan yang dirugikan. Contoh, perjuangan saya hari ini, siapa orang yang dirugikan? Orang yang sudah mempunyai komitmen pekerjaan dengan beberapa pihak. Kan itu juga orang yang merasa risih dengan adanya pergerakan hari ini. Betul. Yang diuntungkan salah satunya adalah Yang diuntungkan ketika posisi dia turun jabatan, misalkan kemudian divonis bersalah dan diganti, siapa orangnya? Orang yang akan mengganti misalkan melakukan PAW, dia orang yang diuntungkan. Tetapi yang penting orientasi saya tidak ke sana. Jadi lain ngehelakeun sunnah. Udah saya mah paduna ge. Saya memperjuangkan apa yang saya yakin ini benar. Persoalan kemudian ada dampak dari perjuangan saya, silakan. Toh saya hari ini juga dengan orang yang kalaupun nanti misalkan kan kalau dalam dunia politik ada kalkulasi hitungan politik. Kalau misalkan ini PAW ada yang PAW-nya sih ya. Toh sampai hari ini wallahi saya tidak pernah berkomunikasi. Saya tidak pernah ingin berkomunikasi karena saya tidak mau terkotori oleh niat-niat saya untuk mengail keuntungan dari persoalan yang sedang saya tangani. Publik harus tahu nih Bang, oknum ini tuh siapa Bang? Begini, hari ini kan sudah dilaporkan. Ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut. Namanya Kalau yang ke Polda yang dilaporkan dengan dugaan pembunuhan sudah dilaporkan. Di BK juga sudah dilaporkan. Biarkan nanti BK hari ini sedang proses, tapi nanti saya berbicara masalah perjalanan ya. Perjalanannya nanti asik lah. Akan banyak hal-hal baru yang mudah-mudahan juga publik Garut ini melihat persoalan ini semakin terbuka, semakin paham terkait bagaimana seharusnya anggota DPRD Kabupaten Garut hari ini melakukan aktivitasnya. Seperti itu. Jadi respon seperti itu. Betul. Belum ada komunikasi sama sekali. Apa Abang berpikir dia akan pasang badan nih Bang? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya tidak pernah apa respon. Enggak lah. Saya nggak ada. Yang penting saya perjuangkan apa yang saya yakini benar. Prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, silahkan. Sederhana. Saya nggak, wah ini dampaknya bakal seperti ini Pak. Wah dampaknya bakal seperti ini. Enggak lah saya. Lurus aja. Kalaupun nanti hasilnya seperti A, nggak apa-apa. Hasilnya seperti B, ya seperti ini buktinya. Deadline kasus yang Abang harus tangani ini kapan sih Bang harus beresin? Kan butuh operasional nih selama ya proses pelaporan, kemudian mungkin nantinya sidang gitu. Enggak lah, beda dengan persoalan hukum yang saya tangani dalam profesi ini. Ini saya lebih ke melaporkan saja. Nggak ada operasional sih, saya melaporkan, saya buat
buat dokumen pengaduan sebagai warga masyarakat kepada pimpinan DPRD. Saya sampaikan itu udah terkait. Hanya laporan aja. Iya, silakan aja selanjutnya BK yang bekerja. Kalau nggak ada respon gimana nih Bang? Tinggal publik saja menilai. Sesimpel itu. Iya, silakan publik menilai bahwa saya sudah melapor. Yang penting saya sudah melaporkan. Kan kewajiban saya, bro, kewajiban saya itu sebagai warga masyarakat Garut berdasarkan pasal 78 itu menyampaikan pengaduan masyarakat kepada BK atas dugaan pelanggaran sumpah jabatan kode etik anggota DPRD. Hanya sebatas itu kewajiban saya. Yang kedua, mungkin kalau ditindaklanjuti saya akan diundang untuk memberikan keterangan. Selesai. Oke. Kenapa? Karena saya tidak mau terbebani dengan target-target A, B, C, D. Enggak lah. Jadi nggak ada target nih. Harus turun. Enggak ada target. Biarkan BK instrumen di DPRD bekerja. Tinggal masyarakat melihat apakah kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut ini profesional, tanpa tekanan, normatif, berintegritas. Tinggal publik saja menilai. Saya sudah menyampaikan bahwa ada dugaan. Ini dugaannya seperti ini, A, B, C. Pelaporan saya dugaan perbuatan moral dan etikanya, ini buktinya. Silakan, ini saksinya. Silakan periksa apakah buktinya cukup tidak. Kalau ragu-ragu buktinya, sok atuh buktinya kita verifikasi. Kalau bentuk rekaman, sok atuh panggil ahli. Apakah rekaman ini editan atau memang asli rekamannya? Apakah screenshot WA ini editan atau asli screenshotnya? Apakah gambar ini asli atau sudah editan? Tinggal gitu. Oh benar. Panggil saksi. Apakah saksi mengetahui kejadian ini? Sederhana sih. Sederhana. Kita nggak usah dibuat ribet lah. Karena kan ini persoalan yang sudah ada aturannya, persoalan yang sudah ada pengaturannya di tata tertib. Jadi kan tata tertib itu wajib dipatuhi oleh anggota DPRD Kabupaten Garut. Wajib hukumnya. Betul. Karena memang sumpah. Ya, termasuk salah satu itu. Salah satunya termasuk sumpah. Itu kan begini ya. Pada bulan November, nah cerita saya nih. Pada bulan November 2018, anggota DPRD Kabupaten Garut merumuskan, mensahkan sebuah rancangan peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Nah, nih, tentang tata tertib. Apa tuh tata tertib? Tata tertib itu aturan yang mengatur kegiatan, aktivitas anggota DPRD dalam menjalankan kewajibannya. Jadi diatur tuh anggota dewan itu dalam melaksanakan kewajibannya, tak ada yang mengatur. Baik kelembagaannya. Kenapa hari ini Ibu Is Ida menjadi ketua DPRD? Karena tatib. Oke. Kenapa di DPRD ada komisi 1, komisi 2, komisi 3? Karena tatib. Kenapa di DPRD ada kelengkapan DPRD? Karena tatib. Jadi semua kegiatan aktivitas itu harus tatib. Nah, kemudian pasal 115 dalam tatib nih, pasal 115 huruf G. Anggota DPRD wajib, garis bawahi ini, tebal, garis bawahi, bold lagi, mentaati tata tertib dan kode etik. Kalau wajib, hukumnya apa? Harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada pilihan nggak? Tidak. Tidak ada pilihan. Wajib. Oke. Jadi clear, semua anggota DPRD wajib mematuhi. Masuk ke wilayah persoalan.
pada bulan Mei setidaknya ada 4 pengaduan dari masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran moral dan etika salah satu wakil pimpinan DPRD Kabupaten Garut ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Kasus nih, ada persoalan. Ini tugasnya alat kelengkapan Badan Kehormatan karena Badan Kehormatan sudah dibentuk. Nah, karena Badan Kehormatan kan harus bekerja berdasarkan tatib tuh. Nah, hingga pasal 78 ayat 2 tatib. Loh, pasal 78 ayat 2 tatib tersebut surat nih masuk nih ke pimpinan DPRD, surat si pengaduan itu masuk ke pimpinan dulu, tidak ke BK langsung. Pimpinan DPRD wajib garis bawahi tebal, so kita kasih tebal, kita garis bawahi, mau underline, mau di bold. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tadinya cara pengaduannya kepada Badan Kehormatan paling lama 7 hari kerja sejak tanggal pengaduan diterima. Pimpinan DPRD wajib meneruskan. Berarti nggak boleh tidak? Ya, harus meneruskan. Pengaduan pimpinan nih. Pimpinan itu ada 4, Bu. Terduga. Sama siapa tuh yang dari PKB itu? Yang ketiga, mantan Bupati Garut. Kan sebagai pimpinan tuh. Pimpinan DPRD wajib tuh pasal 78 ayat 2. Ketika berbicara kata wajib, ada nggak pengertian lain? Wajib itu sebuah keharusan. Ada opsi? Nggak ada. 78 ayat 2. Tapi kenyataannya keempat pengaduan itu tidak diteruskan. Tetapi si penyusun tata tertib ini zaman Pak Ade Ginanjar, dia sudah membaca kemungkinan itu. Sehingga dalam pasal 78 ayat 3, jika dalam waktu 7 hari tidak meneruskan, maka BK dapat berjalan. Jadi kalau 7 hari itu tidak diteruskan, BK bisa bekerja dengan sendirinya, tanpa ada terusan itu. Dan BK sudah melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini BK bekerja sesuai dengan tatib. Catat 1 pasal 78 ayat 2, pimpinan wajib, berarti 1 kesalahan atau 1 perbuatan pimpinan DPRD yang diduga melanggar tatib. Pasal 78 ayat 2. Kasus lagi. Tuh. Kemudian ketika BK sudah melakukan penyelidikan, verifikasi dan sebagainya, disampaikanlah oleh BK kepada pimpinan. Pimpinan pada saat itu melakukan rapat pimpinan DPRD, nih, garis bawahi rapat pimpinan DPRD, dan menyampaikan kepada publik hasil rapim bahwa yang disampaikan ke publik itu terduga tidak melanggar moral dan kode etik karena si pelapor sudah mencabut pengaduannya, si pelapor sudah mencabut kuasanya, saksi tidak hadir. Ada salah satu saksi tidak hadir, sehingga diputuskan tidak bersalah. Diberitakanlah oleh 2 media online, The Journal dan Pojok Berita. Selang beberapa jam setelah itu ada sanggahan dari Badan Kehormatan. Kenapa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dalam berita acara Badan Kehormatan? Ada saling bantah-membantah. Simpan dulu saling bantah-membantah. Kita ambil dulu. Ketika ini diputuskan dalam rapat pimpinan dan ini dipublikasikan, ini sudah ada potensi pelanggaran tata tertib.
Pelanggaran tata tertib mana yang dilanggar? Pasal 79 ayat 3. Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan BK itu sifatnya rahasia. Benar. Sifatnya rahasia. Jadi dua tuh. Pasal 79 ayat 3. Kalau tadi tidak meneruskan, sekarang mempublikasikan. Yang celengan nih. Nah, dua tuh kesalahan potensi pelanggaran tatib itu. Nah, kemudian pimpinan itu kan melakukan rapat pimpinan, sedangkan berdasarkan pasal 80 ayat 2 tatib kene masih tatib yang sama. Harusnya keputusan BK itu disampaikan dalam rapat paripurna. Bukan dalam rapat pimpinan, tapi dalam rapat paripurna. Berarti keseluruhan anggota dewan tuh? Iya, artinya tiga tuh. Pimpinan DPRD kan sudah diduga melanggar tatib pasal 80 ayat 2. Tiga tuh. Ada lagi? Nah, dari itu kita masuk ke wilayah tadi, pernyataan Ketua DPRD dan pernyataan Ketua BK dibantah. Pernyataan Ketua DPRD dibantah oleh Ketua BK selang beberapa lama setelah dipublikasikan. Sehingga publik melihat ketika dalam sebuah organisasi, institusi, dalam satu persoalan yang sama ada dua keputusan yang berbeda, maka dapat dipastikan salah satu di antara dua keputusan itu ada kebohongan. Nah, tidak tahu keputusan apakah mana? BK, apakah pimpinan DPRD kan gitu ya? Karena beda. Oke. Berarti kalau sebuah perkara melahirkan dua keputusan yang berbeda, berarti salah satunya ada kebohongan. Siapa yang berbohong saya tidak tahu. Lihat aja nanti. Apa hak Yosef untuk mengadukan pimpinan DPRD ke BK? Nah, ada pasal 78 ayat 1 bahwa anggota masyarakat berhak mengadukan dugaan pelanggaran sumpah jabatan kode etik ke pimpinan anggota DPRD ke BK. Artinya saya mempunyai legal standing yang benar karena saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Garut. Dibuktikannya oleh apa? KTP. Saya warga masyarakat Garut yang mempunyai KTP. ID KTP-nya sekian, A, B, C, dan D. Legal standing saya benar, saya warga masyarakat Garut. Sedangkan pasal 78 ayat 1 itu mengakomodir hak warga masyarakat Garut untuk menyampaikan pengaduan. Maka saya layangkanlah pengaduan dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut. Buatlah materinya apa? 3 yang tadi. Pertama, tidak diteruskannya pengaduan. Yang kedua, tidak dirahasiakannya hasil pemeriksaan BK yang mana berdasarkan pasal 79 ayat 3 itu harus merupakan sifatnya rahasia. Yang ketiga, tidak diputuskan dalam rapat paripurna, malah diputuskan dalam rapat pimpinan. Ini tidak sesuai, ini bertentangan dengan tata tertib DPRD berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Dari mana Kang Yosef menghubungkan antara pelanggaran terhadap peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tertib tersebut dengan pelanggaran sumpah jabatan? Tadi saya bilang seorang pimpinan atau anggota dewan ketika mau melaksanakan tugasnya, dia diambil sumpah jabatan oleh ketua pengadilan. Bunyi dari sumpah jabatannya,
Demi Allah, saya berjanji akan melaksanakan kewajiban saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Garut sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang Dasar 45. Kita garis bawahi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke, garis bawahi. Kita masuk ke peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 tentang Tatib. Apakah peraturan DPRD tersebut merupakan peraturan perundang-undangan? Itu yang pertanyaannya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 itu merupakan peraturan perundang-undangan? Maka kita lihat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya menyatakan bahwa peraturan DPRD itu merupakan sebuah produk perundang-undangan. Oh, jadi produk Perundang-undangan. Jadi peraturan DPRD itu merupakan perundang-undangan. Dalam sebuah sumpah jabatan akan melaksanakan, sudah demi Allah nih berjanji melaksanakan kewajibannya seterusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika dia tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, berarti dia sudah melanggar sumpah jabatan. Itu yang dilaporkan. Dan kode etik. Apa tuh kode etik? Kode etik itu adalah norma yang mengatur interaksi, kegiatan, perilaku anggota DPRD Garut dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Garut untuk menjaga citra marwah kehormatan DPRD Garut. Garis bawahi norma. Apa itu norma? Ya, norma berdasarkan ahli ya, Ismoyo Hadi. Norma itu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma itu ya, norma. Berbicara norma. Secara teori seperti itu. Secara teori seperti itu. Dan norma itu ada 5. Norma agama, norma kebiasaan, norma kesopanan, norma hukum, diantaranya. Nah, berbicara norma hukum, berbicara peraturan perundang-undangan. Berarti ketika berbicara melanggar peraturan perundang-undangan, berarti melanggar norma hukum. Ketika berbicara norma hukum, bagian dari norma berarti melanggar kode etik. Dan ketika berbicara mengenai kode etik, ada pelanggaran kode etik. Sehingga saya dengan sangat yakin untuk melakukan pengaduan dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik atas perbuatan Ketua DPRD dalam menangani perkara yang dilaporkan pada bulan Mei. Tinggal sekarang bagaimana BK bekerja. Ketika BK bekerja, ya silahkan kepada publik. Saya serahkan kepada publik untuk menilai apakah BK bekerja secara independen, apakah BK bekerja secara profesional, apakah BK akan terintimidasi. Sebaliknya. Silahkan publik. Nah, kalau berbicara masalah pembuktian, saya orang hukum. Ketika saya melakukan pengaduan, saya harus memiliki keyakinan bahwa apa yang saya adukan itu harus benar. Ada buktinya yang kuat. Ada buktinya. Apa buktinya? Tadi Satu, saya sampaikan surat penerimaan pengaduan. Kan kalau kita mengadukan ada penerimaan pengaduan yang 4 itu. Sampai hari ini si pelapor belum dipanggil, tidak diundang. Ada kemungkinan takut nggak, Bang? Kenapa nggak diundang? Bukan, ada kemungkinan bahwa ini tidak diteruskan oleh DPRD. Nah, yang kedua, saya ada bukti print out media online dari The Journal terkait pernyataan Ketua DPRD dan media online pojok berita. Adapun di luar berbicara bahwa katanya Ketua DPRD tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh media online tersebut nih. Kan saya baca dari media online nih. Nah, ada sih di luar informasi bahwa Ketua DPRD tidak menyampaikan seperti itu. Jadi sanggahan lagi. Di print
katanya dipelintir oleh media online tersebut. Sekarang tinggal kalau memang ini pernyataannya dipelintir, silahkan klarifikasi di media online tersebut. Silahkan gunakan haknya untuk mengklarifikasi. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Gini, seorang wartawan itu tidak dia pasti akan melakukan pekerjaannya secara profesional lah. Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan karena dia juga tahu dengan resikonya. Tahu ketika dia memberitakan berita yang tidak benar, atau informasi hoax, yang gitu ya? tidak benar kan bisa hoax. Bisa kebohongan publik. Makanya saya tinggal lihat terkait perbedaan pernyataan antara ketua DPRD dan ketua BK. Dalam satu persoalan tinggal kita lihat sama-sama aja siapa sih yang berbohong. Terkait sekarang pernyataan ketua DPRD dengan media bahwa memang bukan pernyataan ketua DPRD, katanya itu hanya dipelintir oleh media, ya silakan itu. Kalau memang tidak merasa, klarifikasi ke media yang sama, publikasikan bahwa saya tidak menyatakan bahwa hal sama seperti halnya yang diberitakan oleh media online tersebut. Betul. Silakan itu saling mengklarifikasi. Toh saya melakukan pengaduan seperti ini buktinya. Silakan. Saksinya saya siapkan, saya persiapkan saksi, saya persiapkan bukti. Udah komplit semuanya. Sudah komplit, tinggal sekarang apakah memang ini BK akan bersungguh-sungguh? Gini, BK itu hanya ada 2 keputusan BK. Apa yang saya adukan itu terbukti atau tidak terbukti? Sederhana sih. Keputusan BK itu 2, terbukti atau tidak terbukti. Apa yang saya adukan itu terbukti nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Buktinya ada nggak? Ada. Saksinya ada. Sederhana sih pembuktian. Kalau memang mau bekerja, sederhana membuktikannya. Nah, ketika sudah terbukti, misalkan nih Bang, diteruskan oleh BK ke Polda, kemana? Bukan. Kalau nanti dituangkan dalam berita acara oleh Badan Kehormatan, kemudian akan disampaikan di paripurna keputusan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan perkara dugaan ini, dan diputuskan bahwa si terduga yang dilaporkan oleh saya, misalkan kalau terbukti melanggar sumpah jabatan dan kode etik, atau tidak terbukti, kan terbukti dan tidak terbukti nih. Kalau terbukti berarti ada sanksi. Apa sanksinya? Diatur dalam tatib. 1, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatannya sebagai pimpinan, pemberhentian sementara dari keanggotaan DPRD, atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPRD. Tinggal itu saja, pilih dari 5. Kalau tidak terbukti, rehabilitasi. Nama baiknya bahwa apa yang diadukan itu tidak terbukti, maka BK melakukan merehabilitasi nama baik. Seperti itu. Hanya satu kata nih Bang, pertanyaannya. DPRD Kabupaten Garut, keren apa bobrok? Yang jelas tidak keren. Itu 3 Bang. Yang jelas tidak keren. Yang jelas tidak keren. Itu 3, 1 dong Bang. Begini, kalau bobrok, kalau bobrok karena ada teman-teman yang memang kualitasnya bagus. Enggak, maksudnya gini, ngomongnya kan oknum Bang. Kalau berbicara penanganan perkara terkait dengan BK, ini saya bisa sampaikan ini memalukan. Aduh. Jadi Garut terserah gitu. Ya, Garut terserah lah. Ngopi dulu Bang. Ya terserah. Jadi ngopi dulu, ngerokok dulu Bang. Sebelum masyarakat patuh hukum, taat aturan. Taat hukum, taat aturan itu tidak saja taat aturan pidana saja ya. Aturan berlalu lintas saja. Ini taat aturan seluruh aturan lah yang dibuat, yang berlaku di negara Garut ini. Sebaiknya kita sebagai pejabat publik memberikan contoh. Nah, hari ini ada pertontonan yang membuat saya malu. Kenapa? DPRD itu merumuskan aturan, dia mensahkan aturan, dia melanggar aturan. Lucu nggak? Lucu dong. Iya, makanya mari kita ketawa bareng-bareng. Khususnya persoalan yang sedang saya concern tangani. Sekarang ya. Kok seperti ini sih penanganannya? Kok seperti pemadam kebakaran? Kenapa nih Bang?
Karena mereka tidak siap perangkatnya. Oh. Tidak persiapan perangkatnya. Yang paling lucu, bolehlah tanyalah ke DPRD sendiri bahwa sampai hari ini DPRD Kabupaten Garut belum memiliki tata beracara Badan Kehormatan. Oh. Sampai hari ini DPRD Kabupaten Garut belum memiliki kode etik. Pertanyaannya, kemana aja? Bentar bang, kayaknya harus dipublish nih. Teman-teman media banyak di sini. Saya bertanggung jawabkan pembicaraan saya. Teman-teman media banyak di sini yang hadir. Kang Asep, Kang Ridwan, banyak banget nih. Ada seniman juga. Berani nggak sih ketua BK sama ketua DPRD hadir di ngobrol? Enggak lah, nggak berani. Nggak berani lah. Kalau ketua BK mungkin pada Dadang itu memang saya lihat Expert lah ya. dia memiliki integritas. Saya sampai hari ini menilai Dadang Sudrajat itu salah satu anggota dewan yang mempunyai kompetensi, berintegritas dia. Ini BK dibentuknya dari keluarga pemerintahan atau dari wakil rakyat nih? Begini, itu BK itu sebuah alat kelengkapan DPRD. Oh. Dibentuknya oleh DPRD dari anggota DPRD. Pilihlah 5. Anggota BK itu 5. Satu ketua BK, wakil ketua, dan anggota yang lainnya. Begitu. Apakah ada kemungkinan takut sama pimpinan, Bang? Makanya kenapa saya tadi sampaikan bahwa Dadang Sudrajat itu orangnya berintegritas. Oh. Dia orang yang lurus. Kalau dong dipertemukan, saya langsung ngobrol nih sama Pak Dadang. Ya, kalau Pak Dadang saya mungkin saja kalau ada kesempatan dia bersedia lah. Karena dia orang harus lurus. Harus nih. Kalau orang lurus mah nggak ada yang takut sih. Apa yang Bener takut sih, Bang. Bener. Pak Dadang bilang saya cuma takut sama Tuhan aja. Mana orang bilang seperti itu. Wih. Nah, saya yakin lah. Kenapa saya masih punya semangat untuk mengkoreksi ini kepada melaporkan dewan kepada BK, karena saya melihat di dalamnya salah satunya ada sosok Dadang Sudrajat. Apalagi Partai Demokrat itu berpengalaman, bro. Dalam perkara Aceh Fikri, siapa ketua pansusnya? Asep Ahlan dari Demokrat. Oh. Jadi sepertinya Demokrat itu sudah berpengalaman lah. Bentar nih, ngomong-ngomong masalah partai politik Gerindra sama Demokrat, ada kemungkinan nggak sih pindah ke Demokrat? Kalau pindah ke Demokrat enggak. Karena saya memastikan bahwa Partai Gerindra itu partai terakhir saya. Kalau saya tidak berpartai politik, berarti saya tidak partai terakhir. Berarti ada partai yang sebelum Gerindra? Pernah saya aktif di Partai Matahari Bangsa. Emang ada? Ada dulu. Gak tahu. Sempalan PAN kalau nggak salah. Partai Matahari Bangsa. Pernah. Okay. Dan memang pada hari ini, dulu saya pertama kali saya melek politik itu saya tertarik dan bergabung di Partai Bulan Bintang dulu. Oh, Bulan Bintang. Yusri. Hendra. Gitu. Kenapa harus berlabuh di Gerindra nih, Bang? Kalau berbicara berlabuh di Gerindra, tentu itu merupakan sebuah pilihan politik ya. Kenapa kok tidak di PDI? Kenapa kok tidak di... Karena memang salah satu yang tidak bisa saya hindari sosok ketua umum. Prabowo Subianto. Saya melihat ada pertama jiwa ketegasannya adalah tentu militer. Dan Prabowo merupakan sosok yang dia sudah selesai dengan hidupnya sendiri. Artinya dia tidak akan mendulang kekayaan. Kenapa? Karena kan memang godaan yang paling besar itu ketika idealisme itu dihadapkan dengan perut. Oke. Idealisme dihadapkan dengan perut itu jadi persoalan. Jadi kenyangkan dulu perutmu, baru berbicara idealisme. Weh, enggak kalau gue ngomongnya idealisme dulu. Oh gitu. Iya. Beda sudut pandang. Betul. Tapi itu perlu loh. Betul. Karena pahlawan dan pengkhianat itu sudut pandang. Oke. Pahlawan dan pengkhianat sudut pandang.
bagaimana pandangan Pangeran Diponegoro dalam sudut pandang orang Belanda? Gak tahu, kalau yang saya tahu sih Atta Halilintar sih bang. Jadi konteks pahlawan dan pengkhianat itu sudut pandang saja. Sudut pandang. Ketika kita berontak dan kita bisa memenangkan pemberontakan itu, maka yang kita gulingkan itu akan disebut sebagai pengkhianat. Dan orang yang bisa merebut kekuasaan itu akan disebut sebagai pahlawan. Oh. Sudut pandang lah. Ngerti. Sikap yang diambil oleh Kumbakarna dan Wibiksana dalam pewayangan pakem Mahabharata itu sudut pandang. Perlu dijelasin nih. Ada filsafat. Bebas di sini mah. Filsafat. Jadi dalam pakem Ramayana, bukan Mahabharata ya. Pakem Ramayana itu ada Rama itu negaranya Ayodhya. Dan musuhnya Rahwana itu di Alengka. Rama karena memang Sinta diculik oleh Rahwana, Rama beserta pasukan dari kerajaan Ayodhya akan melakukan penyerangan ke Alengka. Rahwana memiliki dua adik. Salah satunya memiliki dua adik. Yang satu namanya Kumbakarna, yang satu namanya Wibisana. Tetapi pilihan kedua itu berbeda. Adik Rahwana itu, kita fokus ke adiknya ya, ke Kumbakarna dan ke Rahwana. Rahwana mengambil sikap ketika terdengar kabar bahwa Rama akan menyerang Alengka. Kumbakarna mengambil sikap bahwa saya akan membela kakak saya. Kan kasusnya Rahwana menculik Dewi Sinta tuh. Tetapi Wibisana mengambil sikap saya akan berada di posisi membantu Rama. Karena saya meyakini bahwa kebenaran ada di pihak Rama. Tetapi Kumbakarna juga meyakini bahwa hade goreng negara orang, boleh dibelaan. Right or wrong is my country. Rek salah, rek bener gimana negara orang kalau dibelaan wajib. Benar. Ini patriotisme Kumbakarna. Tetapi pilihan yang diambil oleh Wibisana, saya akan mendukung nilai kebenaran. Siapa yang salah? Kumbakarna atau Wibisana? Itu sudut pandang sih. Ya itu. Sosok pewayangan yang digambarkan pemilik cinta sejati. Siapa? Rahwana. Cinta sejati itu hanya milik Rahwana. Saya punya argumen. Kenapa saya sampai bilang bahwa cinta sejati itu milik Rahwana bukan milik Rama? Kenapa Sobong? Rahwana itu demi mewujudkan cintanya ke Dewi Sinta, negaranya hancur. Dia berani mati. Keluarganya berani mati. Mengorbankan negara. Itu cinta sejati apa? Cinta sejati. Dalam konteks cinta, bro. Dia berani mengorbankan. Berarti pemerintahan sekarang bisa disebutin lebih cinta investasi dong, Bang. Itu jadi cinta sejati itu kalau sudut pandang saya siapa orang yang lebih banyak mengorbankan jiwanya untuk meraih itu. Bukan persoalan salah benar kan? Ini kan persoalan cinta nih sudut pandangnya. Kita tidak berbicara siapa salah siapa benar. Apakah Rama salah atau Rahwana salah, benar. Enggak, ini lebih ke bagaimana kita melihat sudut pandang cinta. Ini harus ada episode yang selanjutnya kayaknya mengenai Rahwana ini. Iya benar. Bakalan panjang nih Bang sebenarnya. Jadi pemilik cinta sejati itu Rahwana. Rahwana. Pemilik cinta investasi siapa nih Bang? Itu mah Pemilik Amoral. Amora. Menarik nih malam ini Bang. Kalau seandainya seorang Syam Yosef Jojo menjadi seorang DPRD lah ya katakan, nggak ketua juga nggak apa-apa.
Bisa nggak sih ngerubah tatanan itu? Apa harus setengah gedung diratain dulu gitu buat bersihin itu? Harusnya begini, kan kolektif kolegial. Pengambilan keputusan di DPRD itu, di kelembagaan DPRD itu kolektif kolegial. Artinya tetap suara terbanyak, bro. Oh gitu. Satu orang idealis di bangunan tersebut nggak terdengar, bro, suaranya. Nggak terdengar suaranya. Kalau ada satu orang, dua orang yang memiliki idealisme tinggi. Ya artinya beginilah, idealis maksud saya begini dalam hal ini. Dia berpikir tentang rakyat sajalah. Dia berpikir tentang kepentingan masyarakat sajalah. Kalau nanti setelah ini dilaporkan terus berjalan dan beliau mengatakan bahwa ya saya bersalah dan meminta maaf, apakah si pelapor, si klien abang nih atau abang sendiri yang melaporkan gitu kan akan memaafkan secara ya udahlah cuma-cuma aja gitu? Iya, saya kalau minta maaf saya maafkan. Sebagai manusiawi saya maafkan. Terus proses hukum akan berlanjut apa enggak? Terserah penyidik, terserah penegak hukum. Pihak abang sama korban nggak akan melapor, nggak akan sampai meneruskan lagi? Begini, ini untuk persoalan di mana? Di Polda atau persoalan di BK nih? Ada dua persoalan. Keduanya. Kalau di Polda itu pengaduan ancaman dengan delik ancaman pembunuhan itu, pengaduan atau pelaporan ancaman pembunuhan itu termasuk delik biasa, bukan delik aduan. Perbedaan delik biasa dan delik aduan itu, kalau delik aduan hukumnya wajib korban melaporkan dan bisa dihentikan perkaranya apabila korban mencabut laporannya. Itu delik aduan. Kalau delik biasa tidak harus korban yang melaporkan siapa saja, tapi memang secara teknis lebih afdolnya korban yang merasa diancam kalau dalam perkara ini. Adapun kemudian sudah ada perdamaian dan korban berniat untuk mencabut laporan karena ancaman pembunuhan itu delik biasa, maka ini tidak bisa dihentikan, harus tetap berlanjut. Adapun perdamaian itu bisa menjadi salah satu faktor yang meringankan bagi terdakwa di persidangan. Itu yang harus dipahami. Jadi bagaimanapun kondisinya, sekalipun pelapor mau mencabut pelaporan karena sudah berdamai dan sebagaimananya, pihak aparat penegak hukum tidak bisa menghentikan proses penanganan perkara dengan delik aduan, karena delik umum, delik biasa itu. Kalau di BK pun sama, dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik itu bukan perbuatan ketua DPRD Kayosep, tapi dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik itu pertanggungjawabannya kepada publik. Besok lusa saya mencabut pengaduan tidak berpengaruh karena persoalan etika sumpah jabatan itu persoalan publik. Berarti milik publik, nggak ngaruh. Besok saya cabut, jadi tidak ada alasan pembenar kalau saya mencabut kalaupun saya harus mencabut, tetapi saya pastikan saya tidak akan pernah mencabut pengaduan. Secara pribadi saya tidak mempunyai persoalan, tetapi ketika dia sedang duduk menjadi salah satu pimpinan DPRD, ini yang menjadi persoalan saya. Wayahna karena sebagai pejabat publik. Secara pribadi saya nggak ada masalah. Kalaupun hari ini pernah berkomunikasi juga ada masalah. Tetapi kan karena ini persoalan publik. Persoalannya bukan milik Yosef. Persoalannya milik masyarakat Garut. Silahkan penilaian terkait standar moral dan etika adalah penilaian masyarakat Garut. Contoh, apakah perbuatan hubungan di luar nikah itu, hubungan badan di luar nikah itu berdasarkan standar moral Kabupaten Garut bisa diterima atau tidak? Silakan masyarakat Garut yang bilang.
begini karena kan beda standar moralnya. Kalau di Itali kan tidak melanggar moral. Ada hubungan badan di luar pernikahan sudah biasa. Hamil, diaborsi kan sudah biasa kalau di negara maju, di negara barat. Tapi apakah di Kabupaten Garut ini sudah biasa? Kalau memang masyarakat Garut menganggap bahwa perbuatan tersebut biasa, Ya monggo. ya mangga. Oke. Kan saya menyerahkan kembali ke masyarakat Garut. Membuat penilaian sendiri. Betul. Apakah seorang pejabat publik melakukan seperti itu merupakan perbuatan yang sudah dianggap biasa, sesuai dengan adat kebiasaan? Ya silahkan. Apakah perbuatan mengajak, merayu, menjerumuskan terhadap penggunaan narkotika dianggap oleh masyarakat Garut itu perbuatan yang biasa? Lamun nyabu cek orang Garut biasa, yang biasa silahkan, jangan dihukumi. Sebetulnya sesimpel itu ya bang. Simple, standar kan gini, standar moral kan simpelnya. Bilang Yang maaf. hidup dan tumbuh di Kabupaten Garut. Cik standar moral masyarakat Garut tes anu kumaha? Yang mentoleransi aborsi, yang mentoleransi penggunaan narkoba, yang mentoleransi persekusi kepada wanita, kepada gender yang mana harus dilindungi, yang melakukan perundungan di media sosial melalui media, atau yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau masyarakat Garut menilai itu biasa, itu dapat diterima, jangan hukumi. Nyatakan tidak terbukti. Nyatakan tidak bersalah. Yang terakhir untuk menutup ngobrol kita malam hari ini, ada satu narasumber saya di episode kedua, Kang Destrayana, yang nggak mau dibuka topinya. Bang Yus kenapa? Lihat di foto, terus lihat di postingan harus pakai Gini, topi ini bang. sederhana. Dunia advokat itu atau dunia hukum itu bagi saya sebagai industri. Sebuah industri. Ketika berbicara sebuah industri, maka ada hukum-hukum industri. Ada apa? Ada perhitungan market, ada promosi, ada target. Karena itu sudah berbicara industri. Ketika berbicara industri, tentu dalam konteks ini konteks promosi. Salah satunya kan saya diajak untuk berbincang-bincang kan is oke-nya. Sangat senang, satu untuk kebutuhan promosi. Nah, perihal saya menggunakan topi ini, saya ingin menjadi sebuah brand image. Jadi ketika orang masyarakat Garut lah berbicara masalah lawyer, ohnya Kang Yosep yang sama ke laken. Kan gitu, top of mind. Yang dibutuhkan kan top of mind. In the sky. Bro, ditanya Kang Yosep laken. Nah, kedua sampai gitu, jadi top of mind dina. Bagaimana kalau ada yang menyaingi sama-sama menggunakan lakan? Follower itu mah. Oh, follower. Siap. Artinya sesama advokat loh kan? Follower berarti. Kan seperti itu. Karena saya yang pertama kayak gitu. Ini yang punya program siapa sih? Bang Yosep, terima kasih udah berbincang-bincang di Ngobrol, dan lumayan kita dapat daging dari sini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Bang. Mudah-mudahan sehat selalu dan kasus yang ditangani semoga cepat terselesaikan. Amin. Wah, saya disokin, Bang Yas disokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.